Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas blockchain Avalanche. Ini adalah blockchain yang sangat fenomenal menurut saya dan sangat layak untuk kita bahas dan kita investasikan. Karena menurut saya Avalanche ini akan terus berkembang, memiliki potensi yang sangat bagus sekali, dan dalam beberapa tahun ke depan saya menduga bahwa Avalanche akan berkembang sangat pesat. Oleh sebab itu mari kita bahas bersama-sama di sini. Avalanche adalah blockchain yang diluncurkan oleh Ava Labs dan didirikan oleh Profesor Emin Gun Sirer. Nah, Profesor Emin Gun Sirer ini adalah orang yang sangat ahli dalam bidang computer science ya. Dia ini sudah mencapai computer science PhD di Cornell University. Jadi, kemampuan dari Profesor Emin Gun Sirer ini sudah tidak diragukan lagi. Memang sangat ahli sekali. Nah, berawal dari pendiri yang jelas seperti inilah kita bisa berpendapat bahwa blockchain ini memiliki potensi Sobat Investor. Gun Sirer itu adalah seorang veteran ya di dalam dunia kriptografi, dan bahkan beliau ini juga terlibat dalam proyek untuk memberikan solusi terhadap scalingnya Bitcoin ya. Nah, sekarang kita bahas di situsnya. Yang ditonjolkan dari Avalanche ini adalah kecepatannya, biayanya yang sangat murah, dan juga eco-friendly karena konsensusnya proof of stake. Ditulis bahwa Avalanche itu adalah the fastest smart contract in platform. Jadi smart contract yang sangat cepat. Nanti kita bahas kenapa Avalanche ini mengklaim menjadi smart contract yang paling cepat, dan menurut saya ini bukan omong kosong Sobat Investor. Nah, apa yang dimungkinkan dengan Avalanche? Yang pertama adalah membuat dApps atau aplikasi desentral yang sangat cepat, murah, dan solidity compatible. Artinya kompatibel dengan blockchain Ethereum. Avalanche itu sangat kompatibel dengan Ethereum dengan bahasa pemrograman Solidity. Artinya apa? Developer di Ethereum itu dengan mudah migrasi ke Avalanche tanpa mengulang kerjaan mereka dari awal. Developer Ethereum itu bisa meluncurkan program mereka di Avalanche ya, dan bahkan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Ethereum, yaitu dengan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Ini malah jadi luar biasa Sobat Investor, karena ketika sebuah aplikasi itu dipasang di jaringannya Ethereum, itu tentunya kan masih memiliki keterlambatan dan juga biaya gas yang sangat tinggi ya, kita semua tahu itu. Tapi ketika dipindahkan ke platformnya Avalanche, itu akan menjadi cepat dan murah. Ini yang membuat banyak developer itu mulai bermigrasi ke Avalanche dari Ethereum. Nanti kita bahas aplikasi apa saja yang sudah bermigrasi dari Ethereum ke Avalanche, tepatnya untuk juga membuat aplikasi versi Avalanche-nya Sobat Investor. Dan yang lebih hebat lagi, Avalanche itu juga memungkinkan developer untuk membuat private blockchains dan public blockchains. Artinya apa? Contoh, seandainya Indonesia ingin membuat rupiah digital dan pemerintah ingin membuat blockchain-nya sendiri yang private, pemerintah tidak perlu membuat blockchain dari awal, tapi cukup membuat private blockchain di jaringannya Avalanche. Memang tujuan dari diciptakannya private blockchain itu adalah untuk mengakomodasi perusahaan atau pemerintah yang ingin membuat blockchain yang sendiri, dan ini sangat luar biasa Sobat Investor. Potensinya itu sangat besar ketika nanti dunia kripto sudah semakin maju dan tentunya semakin banyak pemerintah atau perusahaan yang ingin membuat blockchain sendiri. Tentunya mereka akan tertarik untuk membuat blockchain itu di jaringan Avalanche karena jauh lebih mudah dan lebih murah juga, karena tidak perlu membuat dari awal Sobat Investor. Bisa mendeploy blockchain yang sesuai dengan kebutuhan developer, dan developer bisa membuat virtual mesinnya sendiri yang dimodifikasi sesuai dengan yang mereka harapkan Sobat Investor. Kelebihan ketiga yaitu adalah bisa memiliki skalabilitas yang sangat luar biasa, karena Avalanche bisa memiliki validator yang sangat banyak sampai jutaan dengan hanya bermodalkan hardware yang minimal. Karena Avalanche ini menggunakan konsensus proof of stake yang tentunya jauh lebih ramah lingkungan dan juga lebih minim hardware. Dan secara sekuritas juga lebih aman daripada proof of work Sobat Investor. Developer yang sudah membuat aplikasi mereka di platform Avalanche jumlahnya sudah sangat banyak. Padahal Avalanche ini baru diluncurkan bulan September tahun 2020. Artinya baru 1 tahun Sobat Investor. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa Avalanche ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dan juga kegunaan yang memang nyata Sobat Investor. Nah, nama-nama besar yang sudah membuat aplikasinya di Avalanche ada Chainlink, Coin98, Huobi, MetaMask, OpenOcean, The Graph, dan masih banyak lagi Sobat Investor.
Jadi memang jelas di sini ya bahwa Avalanche itu sangat kompatibel dengan Ethereum. Nah, sekarang kita bandingkan antara Avalanche dengan Bitcoin, Ethereum, dan juga Polkadot. Transactional throughputnya, Bitcoin itu hanya 7 transaksi per second. Ini Bitcoin yang masih belum digabung dengan Lightning Network ya. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Ketika Bitcoin sudah digabung dengan Lightning Network, kecepatan transaksinya bisa meningkat sangat signifikan. Tapi di blockchain dasarnya sendiri, Bitcoin itu hanya memiliki throughput transaksi itu 7 transaksi per detik. Sedangkan Ethereum 14 transaksi per detik dan Polkadot sampai 1.500 transaksi per detik. Dan Avalanche itu bisa memproses transaksi sampai 4.500 transaksi per detik. Dan ini juga belum maksimal. Maksudnya apa? Jumlah transaksi ini bisa lebih banyak lagi karena jumlah transaksi per detik itu dibagi per subnet. Sedangkan Avalanche itu bisa memiliki subnet yang sangat banyak. Artinya, jika Avalanche itu memiliki 1000 subnet, tinggal kalikan saja berapa jumlah transaksi per detik yang bisa diproses oleh Avalanche. Oleh sebab itu, disinilah kemampuan Avalanche itu sangat superior ya. Dan transaction finality-nya juga sangat cepat. Bitcoin dengan 7 transaksi per detik ini bisa memiliki transaction finality atau waktu transaksinya itu mencapai 60 menit. Sedangkan Ethereum jauh lebih bagus daripada Bitcoin, yaitu memiliki finality transaksi yang mencapai 6 menit. Sedangkan Polkadot jauh lebih cepat, yaitu hanya 60 detik saja. Tapi Avalanche itu memiliki waktu penyelesaian transaksi yang sangat cepat, yaitu kurang dari 2 detik saja sobat investor, dan biasanya sekitar 1 detik sudah kelar. Artinya di sini ditunjukkan lagi ya bahwa kelebihan Avalanche itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu nggak heran kalau banyak developer di Ethereum yang bermigrasi ke Avalanche sobat investor. Nah, soal energi efisien ini juga luar biasa karena Bitcoin itu tidak efisien. Wajar karena merupakan blockchain yang pertama. Ethereum juga masih boros daya, tapi nanti ketika Ethereum sudah berpindah ke Ethereum 2.0 menjadi jauh lebih hemat karena menggunakan proof of stake sobat investor. Dan Polkadot serta Avalanche jauh lebih bagus karena sudah menggunakan konsensus proof of stake yang generasi terbaru sobat investor. Jadi di sini Polkadot juga bagus ya untuk energinya karena sangat hemat energi bersama dengan Avalanche, dan jumlah validatornya ini juga sangat bagus sekali berbedanya, yaitu 3 pool atau lebih dari 51 hash rate. Ethereum 2 pool atau lebih dari 51 hash rate. Kalau Polkadot menggunakan sistem node yaitu kurang dari 200 node relay chains. Sedangkan Avalanche karena bisa memiliki subnet yang sangat banyak, itu cukup ditulis thousands of node. Artinya semakin banyak nodes yang ada di jaringannya Avalanche, tentunya Avalanche juga jauh lebih aman dan jauh lebih cepat daripada pesaing-pesaingnya sobat investor. Dan konsensusnya seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa Bitcoin masih menggunakan proof of work, jelas ya. Ethereum untuk yang sekarang masih proof of work, nanti ke Ethereum 2.0 akan berpindah menjadi proof of stake. Polkadot dan Avalanche menggunakan proof of stake sobat investor. Dan safety threshold, artinya jumlah persen validator untuk bisa menyerang jaringannya blockchain ini. Kalau Bitcoin itu jika ingin memanipulasi transaksi di Bitcoin harus menguasai sekitar 51 validator. Sebenarnya udah sangat aman sekali sih karena validatornya bisa sampai ribuan atau ratusan ribu. Dengan Ethereum 51% sama ya. Kalau Polkadot ternyata hanya 33%. Artinya di bidang ini Polkadot paling tidak aman. Meskipun juga saya bilang tidak aman, tetap aman ya karena jumlah validatornya juga sangat banyak, jadi sangat tidak mudah untuk membobol keamanan Polkadot juga. Tapi yang paling aman tentunya adalah Avalanche karena membutuhkan sampai 80% validator untuk bisa membobol jaringannya Avalanche, dan ini hampir tidak mungkin sobat investor. Sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin saya bahas tentang Avalanche, tapi nanti videonya kepanjangan. Jadi mungkin akan saya bahas di video selanjutnya mengenai kelebihan lain seperti koinnya, yaitu koin AVAX, dan juga ada mekanisme kerja dari Avalanche. Mungkin saya akan bahas di video selanjutnya ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke coin market cap. Sekarang Avalanche diperdagangkan di harga 67,26 dolar per koinnya dengan market capital sampai 14 miliar dolar sobat investor. Atau kalau dalam rupiah itu mencapai 211 triliun rupiah. Dan itu sangat-sangat besar. Avalanche sekarang menduduki peringkat ke-13. Peringkat yang sangat-sangat bagus menurut saya. Tapi masih memiliki peluang untuk bertumbuh sangat besar ya. Jumlah koin maksimal dari Avalanche itu ditulis di sini jelas ya, 720 juta koin, yang artinya langsung kelihatan di sini bahwa Avalanche itu adalah koin yang deflasi. Koin ini nilainya semakin meningkat dari waktu ke waktu sobat investor.
dengan total supply yang sekarang beredar itu mencapai 391 juta koin. Nah, surprising nih, Avalanche itu sekarang fasenya masih bullish ya, karena hanya turun sebesar 15% dari titik tertingginya sobat investor. Ini luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita lihat chartnya. Kita lihat di toko kripto, kita pastikan chartnya ke harian, kita buka legendanya dan kita perbesar. Sempat menyentuh harga tertingginya di sekitar bulan Februari sebelum jatuh, kemudian sideways turun lagi. Nih, penurunan ini wajar karena semua blockchain dan semua koin juga turun di sini ya. Tapi yang luar biasa itu adalah di sekitar bulan Agustus ternyata Avalanche kembali naik sangat tinggi sobat investor, dan ini fasenya masih bullish. Candlenya itu masih berada jauh di atas garis MA 60, yang artinya sekarang tuh fasenya masih sangat bullish sobat investor. Dan sekarang adalah waktu yang cukup bagus untuk kita menambah posisi. Dan tentunya saya tekankan di sini, saya selalu bilang menambah posisi itu untuk jangka panjang ya, karena dalam jangka pendek bisa saja harga itu turun seperti dalam beberapa hari terakhir nih, di tanggal 24 September sampai tanggal 28 September itu merah beberapa hari berturut-turut ya. Ini bersamaan dengan pelarangan kripto di Cina dan juga ada berita tapering di Amerika, berimbas penurunan harga Bitcoin dan tentunya juga berimbas juga ke penurunan kripto-kripto yang lain termasuk juga Avalanche ini sobat investor. Tapi dalam beberapa hari terakhir nih, mulai dari tanggal 29 September sampai sekarang, fasenya kembali naik sobat investor. Jadi menurut saya sekarang adalah waktu yang sangat bagus untuk mulai menambah posisi atau mulai membeli koin AVAX ya, dan mengholdnya untuk jangka panjang minimal banget 1 tahun. Saya yakin kita sudah bisa cuan maksimal sobat investor. Oke, jadi itu dulu pendapat saya mengenai Avalanche dan koinnya AVAX. Kedepannya mungkin saya akan bahas lebih lanjut ya mengenai Avalanche. Tapi secara overall, Avalanche ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dan sangat layak banget untuk dimasukkan ke dalam portofolio kita dan kita hold untuk jangka panjang sobat investor. Oke, jadi itu dulu pendapat saya mengenai koin Avalanche. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli koin AVAX atau masih menimbang-nimbang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.